Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang kisah Nabi. Hari ini kita akan belajar kisah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yang pertama, Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria dan merupakan keturunan langsung dari Nabi Sulaiman. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah diajari oleh ayahnya tentang ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat dan Zabur. Nabi Yahya adalah seorang yang bertakwa dan telah diberi hikmah oleh Allah. Sejak kecil, Nabi Yahya terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat. Beliau adalah seseorang yang cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bersama ayahnya, Nabi Yahya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya dan para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Ia sangat berani menegakkan kebenaran dan menerapkan hukum agama dengan tegas. Nabi Yahya terkenal sebagai nabi yang teguh pendiriannya dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya hidup pada saat Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, dengan Herodus sebagai penguasa setempat. Pada waktu itu, Nabi Yahya menyampaikan larangan Allah kepada Raja Herodus yang ingin menikahi anak tirinya. Nabi Yahya mendapat ancaman dari Raja Herodus, tetapi Nabi Yahya tidak menghiraukan ancaman tersebut demi menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Raja Herodus akhirnya membunuh Nabi Yahya setelah memasukkannya ke penjara. Nah, berdasarkan kisah Nabi Yahya, apa ya yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita terapkan? Yang pertama, selalu bersikap lemah lembut kepada semua orang. Yang kedua, selalu menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Yang ketiga, selalu bersikap yuhud. Yang keempat, memiliki sikap yang tegas dan berani untuk mengatakan kebenaran. Yang kelima, selalu menghormati kedua orang tua. Dan yang terakhir, selalu taat beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya, kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan di Palestina tanpa seorang ayah. Hal ini membuktikan kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Ibunya bernama Maryam binti Imran. Sejak kecil Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria, Maryam ditempatkan di sebuah mihrab, yaitu tempat yang mulia di Baitul Maqdis. Maryam tumbuh menjadi putri yang sehat dan solihah. Ia selalu beribadah kepada Allah dan senantiasa berada di mihrabnya. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitahu bahwa ia mengandung karena izin Allah. Maryam merasa sedih dan sangat cemas. Menjelang kelahiran bayinya, ia segera meninggalkan rumah, mencari tempat yang sepi dan jauh dari ejekan dan fitnah. Di bawah sebatang pohon kurma, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Isa. Tempat itu disebut Baitul Lahmi, yang artinya tempat lahir. Oleh penduduk kampung, Maryam dituduh dan difitnah. Tetapi bayi Isa dapat menyelamatkan ibunya dengan ucapan yang fasih bahwa ibunya tidak melakukan kesalahan. Kejadian tersebut adalah semata-mata karena kehendak Allah. Nah, setelah usia Nabi Isa kurang lebih 30 tahun, ia diangkat menjadi Rasul Allah. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Injil berisi ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah.
Kitab Injil juga mengabarkan akan datangnya hari kiamat dan seorang rasul terakhir yang menyempurnakan ajaran rasul-rasul sebelumnya yang bernama Muhammad. Nabi Isa mengajak Bani Israel kembali kepada syariat Nabi Musa yang telah dirusak kemurniannya. Mereka menambah dan mengurangi hukum sesuai kepentingan mereka. Melihat hal tersebut, para pendeta dan pemuka agama Bani Israel merasa terancam. Mereka takut kebohongan mereka akan terbongkar. Karena itu, mereka sepakat menentang Nabi Isa dengan cara menghasut rakyat dan menyebarkan fitnah tentang Nabi Isa. Sedikit sekali kaum Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Mereka hanya berjumlah 12 orang yang disebut dengan kaum Hawariyun. Para pemuka Yahudi memfitnah Nabi Isa di hadapan penguasa Romawi bahwa Nabi Isa telah memecah belah bangsa Yahudi. Penguasa Romawi termakan hasutan itu sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Mendengar akan dibunuh, Nabi Isa bersembunyi di suatu rumah. Namun Yudas Iskariot atau Yahuza, salah satu pengikutnya, berkhianat dan memberitahukan tempat persembunyian beliau. Pada saat itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah membalas pengkhianatan Yudas dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa, sehingga kaum Yahudi mengira Yudas adalah Nabi Isa dan langsung menangkapnya. Akhirnya Yudas disalib di bukit Golgota, sedangkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Nah, selanjutnya apa ya yang bisa kita pelajari dari kisah keteladanan Nabi Isa? Yang pertama, bersikap sabar, optimis, tidak putus asa, dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua, dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, bersikap pemaaf. Yang keempat, membela kaum yang tertindas. Yang kelima, menebarkan ajaran cinta kasih. Yang keenam, rajin belajar dan menyukai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yakin bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya yang bertakwa. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar 2 kisah Nabi lagi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Ashabul Kahfi. Jangan lupa kisah-kisah Nabi harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.